Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Angger Mas Rizky Kusuma, 2. Erwin Setiawan, dan 3. Rita Dewi Kristiana. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai review jurnal tentang kadar lemak ayam pedaging. Nah, pendahuluan, daging ayam merupakan produk peternakan yang memiliki banyak keunggulan. Akan tetapi mengandung juga banyak lemak dan kolesterol yang dapat menyebabkan penyakit seperti stroke dan penyakit jantung pada manusia. Sifat dari daging ayam sendiri yaitu diantaranya kadar lemak tinggi setelah masa pertumbuhan. Nah, kadar lemak yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kadar air meningkat. Sedangkan jika kadar air yang tinggi itu dapat mendukung perkembangan jamur atau mikroorganisme. Sehingga dengan demikian, daging yang berkualitas tinggi harus mempunyai kadar lemak dan air yang rendah, tetapi memiliki persentase karkas yang tinggi. Ayam pedaging atau broiler merupakan sumber protein hewani yang murah. Ayam pedaging ini juga sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging. Ayam broiler yang saat ini itu memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Namun dari hasil seleksi secara intensif ternyata menyebabkan peningkatan kandungan lemak dalam karkas hingga mencapai 18%. Nah, lemak abdominal yang tinggi korelasi positif terhadap kandungan lemak karkas yang merupakan cerminan penumpukan lemak yang berlebihan pada ayam broiler. Untuk selanjutnya kadar lemak. Tabel 1 parameter daging. Untuk parameter kadar air menghasilkan hasil analisis 72,61, kadar protein 21,69, kadar lemaknya 4,59, kadar oksalat tidak ada, kadar glukomanan tidak ada. Itu menurut sumber Kementerian Kesehatan RI tahun 2010, Mawarni tahun 2014, dan Kurniawati tahun 2008, dan Koswara Sutrisno 2009. Daging ayam broiler muda mempunyai kandungan air yang tertinggi yaitu sekitar 71%, ayam dewasa 66%, dan ayam tua 56%. Karena itu, daging broiler nampak lebih berair bila dibandingkan daging ayam kampung atau buras. Selanjutnya, raw material. Daging ayam merupakan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan sosis, di mana bahan lain atau bahan tambahan yang digunakan adalah garam, es, sodium tripolifosfat atau STBP, glukomanan, tepung tapioka, susu skim, bawang merah, bawang putih, dan merica bubuk. Untuk caranya yaitu pemisahan daging, tulang dan sisa-sisa lemak lalu dipotong kecil dan digiling. Kemudian memasukkan ke food processor lalu dicampur garam, es, dan sodium tripolifosfat atau STBP. Kemudian menambahkan bahan tambahan, kemudian digiling kembali sambil menambahkan minyak sayur lalu didiamkan selama 10 menit. Kemudian memasukkan adonan ke dalam stuffer yang bagian ujungnya telah dipasangkan casing. Casing yang berisi adonan direbus pada temperatur 60 derajat Celcius selama 45 menit dengan menggunakan panci yang berisi air dengan suhu tetap dijaga 60 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu penirisan sosis selama 15 menit. Nah, selanjutnya dari raw material
daging ayam tersebut itu bisa digunakan menjadi pengolahan, menjadi produk sosis. Nah, produk sosis itu kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan nilai gizi sudah banyak perubahan dalam pola makan sebagai dampak dari adanya perubahan, kemudian tingkat ekonomi dan pendidikan penduduknya. Nah, perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap konsumsi protein hewani, salah satunya daging ayam tersebut. Nah, harapannya perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada konsumsi protein yang berkualitas atau lebih banyak mengkonsumsi protein hewani. Nah, ternak unggas juga dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani karena ternak tersebut mampu menghasilkan pangan dalam waktu yang singkat dan harganya juga relatif terjangkau oleh masyarakat dibandingkan dengan ternak sapi ataupun daging ternak besar lainnya. Nah, unggas yang populer di Indonesia salah satunya adalah ayam. Nah, ayam tersebut kemudian menjadi bahan baku, yaitu ayam berdaging, untuk dibuat menjadi sosis karena sosis itu juga digemari di kalangan masyarakat Indonesia dan cocok untuk dikonsumsi di segala usia. Nah, sosis sendiri merupakan produk makanan yang diperoleh dari campuran daging halus, mengandung daging tidak kurang dari 75% dengan tepung atau pati dengan tanpa penambahan bumbu-bumbu dan bahan tambahan makanan lainnya yang diizinkan dan dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Adapun bahan tambahan pangan dalam pembuatan sosis ini meliputi sosis ayam, bahan pembuatan sosis ayam ada daging ayam, kemudian ISP atau isolat soy protein, kemudian karkas, minyak goreng, air es, dan tepung tapioka. Nah, daging ayam berdaging adalah bahan dasar pembuatan sosis. Bagian terpenting dalam daging adalah protein, aktin, dan myosin ya, yang bertindak sebagai emulsifier dalam pembuatan sosis. Fase protein air dan dalam pencampuran daging akan membentuk matriks yang menyelubung butiran lemak sehingga terbentuk butiran-butiran stabil. Nah, setiap 100 gram daging ayam mengandung air 74%, kemudian protein 22%, dan kalsium 13 mg. Nah, sehingga produk sosis ini sangat sesuai dan bisa memenuhi nilai gizi pada masyarakat khususnya di Indonesia. Terima kasih. Itu saja mungkin dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.